Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berdirinya saya di sini. Saya ingin mempresentasikan tentang kipas angin tenaga surya seperti landasan teorinya, alat dan bahan, cara pembuatan dan cara kerjanya. Tapi sebelum menyampaikan materi, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrir Kodri, akun 34. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama, landasan teori. Berdasarkan hasil observasi saya, landasan teorinya adalah hukum kekekalan energi. Seperti yang kita tahu, energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan dari nol, hanya bisa berubah bentuknya. Seperti pada kipas angin ini, berubah dari energi cahaya menjadi energi listrik dan diubah lagi oleh dinamo menjadi energi gerak sehingga menghasilkan hembusan angin. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Untuk membuktikan teori tadi, kita membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama yaitu panel surya. Panel surya bertugas sebagai jantung utama penangkap sinar matahari yang akan mensuplai listrik utama. Kedua yaitu dinamo dan baling-baling. Dinamo bertugas mengubah arus listrik menjadi putaran mesin yang kemudian memutar baling-baling untuk menghasilkan hembusan angin. Ketiga yaitu potongan kayu, digunakan untuk membangun fondasi atau alas dan tiang penyangga agar kipas berdiri tegak dan stabil saat berputar. Yang keempat yaitu kabel dan lem. Kabel berfungsi untuk jalur mengalirkan arus listrik, serta lem dan kabel tips untuk merangkai alat agar kokoh. Yang ketiga yaitu langkah kerja membuat kipas angin ini. Yang pertama yaitu membuat rangka penyangga dari kayu berbentuk T terbalik. Yang kedua yaitu mengikat dinamo di bagian atas penyangga dengan kabel tips. Ketiga yaitu memasangkan panel surya pada dudukan dengan posisi menghadap ke atas. Keempat yaitu menyambungkan kabel dari panel surya dinamo dengan posisi kutub yang tepat. Kelima yaitu memasangkan baling-baling pada poros putaran dinamo. Oke, selanjutnya hasil akhir dan observasi alat. Kipas angin ini berhasil mengubah dari energi cahaya matahari menjadi energi gerak tanpa bantuan baterai ataupun energi listrik dari PLN. Kipas angin ini bergantung pada cahaya matahari. Jika cahaya mataharinya ada dan panas, tepatnya pada jam 12 siang, akan semakin cepat. Tapi jika di tempat gelap, akan berhenti ataupun melambat. Alat ini menjadi simulasi nyata dari sistem kerja PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Oke, selanjutnya bagaimana sih cahaya matahari bisa menggerakkan baling-baling ini? Yang pertama yaitu permukaan panel surya menyerap partikel cahaya matahari yang disebut foton. Semakin terik mataharinya, semakin banyak foton yang ditangkap. Kedua yaitu foton tersebut menabrak material silikon yang ada di dalam panel surya, memicu elektron untuk bergerak mengalir ke arah yang kita kenal sebagai arus listrik DC atau searah. Oke, yang terakhir adalah listrik tersebut mengalir lewat kabel masuk ke dinamo. Listrik memicu gaya magnet yang membuat besi poros berputar kencang dan akhirnya meniupkan angin. Jadi kesimpulannya, eksperimen ini membuktikan bahwa energi cahaya matahari adalah energi yang efisien dan ramah lingkungan tanpa polusi. Melalui kipas angin ini juga kita tahu bahwa energi cahaya matahari bisa menjadi energi gerak tanpa bantuan listrik ataupun baterai. Dengan teknologi panel surya ini membuktikan bahwa bumi bisa menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya kita buktikan apakah kipas angin ini bisa bergerak atau tidak.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan agak terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.